Selamat siang, perkenalkan nama saya Justina Novita Wango. Saya dari Prodi Manajemen BEM Alam tahun 2023. NIM saya 1023231018. Di sini saya akan menceritakan tentang kasus pemalsuan data keuangan dari perusahaan Satyam Komputer yang berada di India. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang Satyam Komputer. Satyam Computer Service Ltd didirikan pada tahun 1987 oleh B. Ramliga Raju bersama dengan saudara laki-lakinya B. Rama Raju. Satyam Computer Service adalah salah satu perusahaan IT terkemuka di India yang berfokus pada layanan seperti pengembangan perangkat lunak, outsourcing, dan konsultasi TI pada permulaan. Perusahaan ini dianggap sukses dan memiliki reputasi yang baik dalam industri teknologi di India. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, Satya memperoleh reputasi yang baik sebagai perusahaan yang berfokus pada etika bisnis, profesionalisme, dan kualitas pelayanan. Mereka berhasil mendapatkan klien global dan memenangkan berbagai penghargaan dalam industri TI. Setelah latar belakang dari perusahaan Satyam Komputer, saya akan menjelaskan kronologi kasusnya. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Pada Januari 2009, B. Ramalingga Raju, pendiri dan Cariman Satyam, mengirim surat kepada Dewan Diskresi Perusahaan dan kepada Securities and Exchange Board of India serta pengawas pasar modal di India. Dalam surat tersebut, Raju mengakui bahwa ia telah melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan selama bertahun-tahun. Yang kedua, penggelembungan pendapatan dan aset. Dalam suratnya, Raju mengakui bahwa ia telah menggelembungkan pendapatan dan aset perusahaan secara signifikan. Ia juga mengakui bahwa perusahaan memiliki saldo kas yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya dilaporkan. Yang ketiga, kepemilikan saham palsu. Raju juga mengakui telah menciptakan sekitar 7.000 lembar saham palsu untuk mendukung klaim kepemilikan saham perusahaan yang lebih besar daripada kenyataannya. Yang keempat, dampak pada investasi dan kepercayaan. Pengakuan ini menyebabkan kejatuhan drastis dalam harga saham yang pada gilirannya mengakibatkan kerugian besar bagi investor dan dana pensiun yang menginvestasikan dana mereka dalam perusahaan. Yang kelima, penangkapan dan penyelidikan. Setelah pengakuan ini, Raju dan beberapa pejabat perusahaan ditangkap. Pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap praktik keuangan Satyam. Dan yang keenam, pengambil alihan oleh Mahindra Group. Karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk pada April 2009, Mahindra Group, perusahaan konglomerat India, mengakuisisi mayoritas saham Satyam dalam upaya untuk menyelamatkan perusahaan. Dampak dan pembelajaran. Kasus Satyam menjadi pukulan besar bagi reputasi bisnis India dan mengguncang kepercayaan investor dalam pasar modal India. Skandal ini menyoroti pentingnya transparansi, integritas, dan pengawasan yang ketat dalam praktik bisnis dan pelaporan keuangan. Setelah skandal ini, pemerintah dan otoritas pengawasan mengambil langkah-langkah untuk memperketat regulasi dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis di seluruh industri. Hanya itu cerita dari kasus pemalsuan data keuangan dari perusahaan Satyam yang berada di India. Sekian dari saya, terima kasih.